Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, ikhwan dan akhwatillah, jamaah salat duhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberi kemudahan, masih memberi kelapangan, masih memberi kesehatan, masih memberi kekuatan, dan masih memberi kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah kepadanya. Di antaranya adalah mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita agar kita bahagia, aman, sukses dan selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kajian pada duhur pada siang hari ini adalah jangan ambil hak orang lain, sebab akibatnya fatal. Mengambil hak orang lain itu termasuk kezaliman yang menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Ada dua kegelapan yang akan dialami oleh orang yang berbuat zalim. Di antaranya adalah oleh orang yang suka mengambil hak orang lain. Yang pertama, tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak ada cahaya Allah. Yang ada api yang mengepung dan asap hitam pekat yang menggulung, yang mengganggu pernapasan. Makanya kata Rasul SAW, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi, hindari, hati-hati, dan hendaklah kamu takut berbuat dolim, karena perbuatan dolim itu akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Padahal ketika bumi yang sekarang diganti dengan bumi yang baru, kemudian langit yang sekarang diganti dengan langit yang baru, matahari sekarang diganti dengan matahari yang baru, maka kemudian pada waktu itu bumi menjadi sangat terang dengan cahaya Allah SWT. Tapi kemudian bagi orang yang zalim tidak merasakan kenikmatan terangnya cahaya Allah. Kenapa? Karena dihijab. Dihijab dengan apa? Dihijab dengan kezalimannya. Sehingga berada dalam kegelapan. Yang kedua, ada cahaya tapi dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi siapa saja yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Islam, maka sesungguhnya baginya ada kehidupan yang sangat sempit, dan akan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta di dunia mungkin dari 60 sampai 70 tahun atau mungkin 100 tahun. Tapi buta di akhirat pada hari kiamat itu selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik. Jadi bisa gelap
Karena tidak ada cahaya. Karena cahaya Allah dihijab darinya. Yang kedua, bisa gelap. Kenapa? Cahaya ada, ya, tapi dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jauh dari Al-Qur'an, jauh dari Islam, ya, alergi dengan Islam, ya, benci dengan Islam, anti dengan Islam. Makanya ketika orang itu dibutakan pada hari kiamat oleh Allah, dia bertanya, ya, Rabbi, ya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia itu dalam keadaan melihat. Kata Allah, ya, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha. Ya, yang menyebabkan engkau buta sekarang karena waktu dulu datang kepadamu Al-Qur'an, ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka seperti itulah hari ini kamu dilupakan. Bayangkan, ya, karena tidak ingat kepada Allah, Allah pun tidak ingat kepadanya. Hati-hati, zikir itu jangan dianggap sepele. Dan zikir itu tidak hanya membaca subhanallah walhamdulillah saja, ya. Salat itu zikir, bahkan hadir di majelis ilmu itu zikir. Orang yang tidak salat, orang yang tidak baca Al-Qur'an, orang yang tidak pernah menghadiri majelis ilmu, itu sejatinya dia sedang melupakan Allah, dan nanti akan dilupakan Allah dalam keadaan dibutakan. Nauzubillah. Itu surat apa? Ada di dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Surat Toha ayat 124 sampai 126, ya. Kemudian mengambil hak orang lain itu dengan mengambil hak miliknya, ya. Nah, itu disebut mencuri, ya. Disebut mencopet, disebut merampas, disebut merampok, disebut membegal, atau yang lebih populernya adalah korupsi. Itu termasuk bentuk kezaliman, dan itu contoh konkret daripada mengambil hak milik orang lain. Apa bahayanya? Bahaya mengambil hak milik orang lain itu pertama dipertanyakan keimanannya, ya. Ngaku beriman tapi tidak diakui sebagai orang yang beriman. Kenapa? Sebab kata Rasul, wala yasriku sarik, ya, hina yasriku wa huwa mu'min, ya. Orang yang beriman itu tidak akan mencuri ketika akan mencuri dalam keadaan iman. Jadi kalau ada orang yang ngaku iman kemudian masih mencuri, masih merampok, masih merampas, ya, kemudian masih korupsi dan lain sebagainya, itu tandanya dipertanyakan keimanannya, ya. Ini hadisnya riwayat Muslim. Yang kedua, dipertanyakan ibadahnya, ya. Bukan hanya akidahnya yang dipertanyakan, tapi juga ibadahnya. Sebab pernah, ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, minta pendapat dari Rasul, minta komentar dari Rasul, ya, ana fulanan yusolli bilail fa idza asbaha, ya, saroko. Ya Rasul, ada seorang laki-laki malamnya dia sholat tahajud, malamnya dia baca Quran, ya, malamnya dia berzikir, istighfar dan berdoa. Tapi kemudian faida asbaha saraka, ketika datang pagi dia mencuri, ya. Jadi malamnya ibadah, paginya maksiat. Apa kata Rasul? Faqala innahu sayanhahu ma yaqul, ya. Kelak, ya, kalau sholatnya benar, tahajudnya benar, qiyamul lailnya benar, maka akan mencegah dari perbuatan mencuri itu. Jadi selama dia mencuri, selama suka mengambil hak orang lain, ya, hak milik orang lain, maka selama itu ibadahnya dipertanyakan oleh Allah SWT. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, bahaya mengambil hak milik orang lain itu bukan umat Nabi Muhammad. Dia tidak diakui sebagai umatnya. Kenapa? Karena mencuri, ya, korupsi dan sebagainya, mengambil hak milik orang lain, itu termasuk akhlak tercela. Sementara Nabi Muhammad SAW dikatakan wa inna la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ada di atas pribadi yang agung dan mulia.
Jadi bukan umat Rasul kalau kemudian pribadinya hina dan rendah. Apalagi misi utama dan pertama Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT kepada manusia. Ya. Kata beliau, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus oleh Allah, aku diutus oleh Allah, tiada lain, tiada mungkin bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan luar biasa orang yang berakhlak mulia itu, kata Rasul, sorga itu ada 100 tingkat. Tiap tingkatnya tingginya setinggi antara langit dan bumi. Dan tingkat yang paling tinggi adalah akan diberikan kepada orang yang berakhlak mulia. Bahkan ketika seorang istri punya suami lebih dari satu, ya nikah meninggal, nikah cerai, nikah meninggal cerai, sampai suaminya banyak, ketika mati masuk sorga, semua suaminya masuk sorga. Itu ditanyakan kepada Rasul. Kata Rasul, maka wanita itu kan disuruh memilih suaminya. Dan pilihan itu jatuh kepada suami yang paling baik akhlaknya. Ini luar biasa. Kemudian bahaya mengambil hak milik orang lain itu akan dipotong tangannya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 38. Jadi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di Cina itu bukan hanya dipotong tangannya, ditembak itu. Itu ada video bagus banget tuh. Jadi padahal wanita itu cantik-cantik, tapi tidak pandang bulu, tidak pandang wajah. Yang mengeksekusinya juga wanita juga, ditembak mati itu. Kalau dalam Islam tidak sekejam itu. Ya, kalau mencuri maka dipotong tangannya. Kalau pertama mencuri dipotong tangan kanannya. Kedua kali mencuri dipotong tangan kirinya. Ya, untuk menimbulkan efek jera. Yang kelima, ini lebih bahaya lagi. Ya, hati-hati jangan sampai mengambil hak orang lain. Kenapa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu sarik yasriku al-baydah fatukta yaduhu wa yasrikul habal ya habla fatukta yaduhu katanya. Ya. Di sini jelaskan ya, Allah melaknat orang yang mencuri sekalipun yang dicurinya hanya sebutir telur, maka akan dipotong tangannya. Dilaknat, dipotong tangannya. Kemudian mencuri apa? Mencuri tali, bayangkan. Bukan mencuri duit, mencuri telur, mencuri tali. Dilaknat oleh Allah, kemudian dipotong tangannya. Tidak hanya berhenti sampai dipotong tangannya, dilaknat. Padahal yang dicuri apa? Yang dicuri adalah telur, yang dicuri adalah tali. Apalagi uang miliaran, apalagi uang triliunan. Itu dilaknatnya luar biasa. Tapi kemudian lebih daripada itu, ya bahaya. Orang yang suka mengambil hak milik orang lain adalah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jauh dari Allah berarti jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ya, surga itu tinggi, kita harus tinggi derajat kita dengan ilmu, dengan iman, dengan amal. Tapi surga itu suci, kita harus suci dari dosa dan kesalahan, suci dari hadas dan najis. Nah, kemudian kalau kita suci dari hadas dan najis, kemudian bersih dari dosa dan kesalahan, kita akan dekat dengan Allah. Kita akan dekat dengan surga Allah, dimasukkan ke dalamnya. Ya, sedangkan orang yang maksiat, padahal dia sholat, kemudian maksiat, padahal dia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini peringatan dari Rasul, pesan dari Rasul. Man sholat sholatan, siapa yang sholat satu sholat aja, lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar, tapi kemudian dia tidak bisa mencegah sholatnya itu dari perbuatan keji dan munkar, lam yazid biha minallahi ila bu'dan, maka sholatnya itu tidak akan menambah dekat dengan Allah, bahkan menambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ya, orang yang mengambil hak milik orang lain, ya, di samping dikatakan zalim, tapi zalim itu sendiri sejatinya adalah diantaranya menahan hak orang lain. Ya.
Jadi tidak hanya mengambil hak milik orang lain, tapi juga menahan hak milik orang lain. Ya, ternyata dalam harta kita berapapun banyaknya ada hak orang lain. Tidak boleh kita simpan, tidak boleh kita tahan, harus kita serahkan. Kalau kita menahannya dan tidak menyerahkannya, itu namanya zalim. Dan zalim itu dalam bahasa Al-Quran itu disebut sebagai bakhil, ya, orang yang pelit. Tapi juga kaniz, orang yang menimbun harta. Bayangkan, ya, sebagai orang yang pelit, tapi dalam waktu yang sama sebagai orang yang suka menimbun harta. Makanya wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati dengan yang namanya pelit, sebab pelit itulah yang menyebabkan ya orang-orang yang telah lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Si Qarun. Ya, orang yang paling kaya di dunia itu si Qarun. Tapi karena pelit dan sombong, maka bukan hanya kekayaannya, si Qarunnya juga ditenggelamkan di dasar bumi yang paling dalam, yang sampai sekarang hartanya belum ditemukan, saking dalamnya itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang kedua, dikalungkan di lehernya semua yang dibakhilkannya. Ini bukan azab yang berat, bukan azab yang dahsyat, tapi ini azab yang bikin hina, bikin malu. Di dunia orang yang pelit dan orang yang dermawan kan tidak ketahuan, tapi di akhirat diperlihatkan di hadapan umum. Malunya luar biasa. Semua yang dipelitkannya itu dikalungkan di lehernya. Berarti makin banyak yang dipelitkan, badannya makin besar. Ya, bayangkan kita pernah ya bikin orang kecewa, orang marah. Kenapa? Karena ketika orang itu misalnya pinjam kendaraan tidak kita kasih, ya, maka kemudian nanti kendaraan itu akan dikalungkan. Kita punya rumah banyak dan tidak ada banyak yang kosong. Ada orang yang pinjam untuk walimahan tidak dikasih, dikalungkan rumahnya di lehernya. Bayangkan tuh, segede apa kita nanti di hadapan Allah. Karena kalau di surga kan 60 hasta, 30 meter. Tapi nanti penghuni neraka itu semakin besar dosanya, semakin besar fisiknya. Semakin banyak yang dipelitkannya, maka badannya semakin dibesarkan. Kenapa? Karena akan dikalungkan yang dipelitkannya itu di lehernya. Makanya di sini jelaskan, ya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak kata Allah, apa yang dipelitkannya itu akan dikalungkan di lehernya. Yang ketiga, tidak hanya berhenti dikalungkan, tapi kemudian ada azab yang membakar. Azab yang sangat panas bagi orang yang menahan hak ya milik orang lain, ya. Jadi zakat, infak, sodako itu sebenarnya milik orang lain yang harus kita serahkan kepada mustahiknya. Itu akan digosokkan ke kening, ke lambung dan ke punggungnya atau ke perutnya, semua yang ditimbunkannya. Jadi semakin banyak yang ditimbun, semakin banyak yang tidak dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, itu gosokannya semakin besar. Kemudian setelah ya, gosokan itu dibuat oleh Allah, itu dipanaskan di atas api neraka jahanam sampai kemudian panas banget. Dan setelah kemudian panas, apa kata Allah SWT? Patukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza makanazum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Ya, maka akan digosokkan kemana? Ke keningnya, akan digosokkan ke lambungnya, dan akan digosokkan ke punggungnya, sambil dikatakan, inilah yang pernah kamu timbun untuk diri kamu sendiri, padahal itu milik orang lain. Kamu tahan dan rasakan oleh kalian apa yang telah kamu timbun itu. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan kita dijauhkan oleh Allah dari kezaliman yang membuat kita celaka bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.